jangan anggap drainase ini urusan kecil ya, Pak. Mhm. Justru dari infrastruktur dasar seperti ini, stabilitas ekonomi terbentuk. Sehingga pemerintah harus menyiapkan anggaran rutin untuk untuk pemeliharaan, bukan hanya pembangunan baru. Oke. Sehingga drainase adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan. Power, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Vanhar. Kali ini kita bakal ngomongin barang yang munculnya itu tiap akhir tahun. Beneran. Yeah. Coba kamu lihat awal tahun itu nggak ada dia, tapi pas akhir tahun dia sering muncul. Apa? Drainase alias gorong-gorong. Nah, karena bahasanya drainase, Vanhar bakal ngobrol langsung sama ahlinya nih, pakarnya nih. Ada Mas Sobirin dari Komisi D DPRD Jawa Timur, Partai Golkar, Mas ya. Partai Golkar. Ya. Kalau Komisi D ini kan bahasannya ya soal gorong-gorong tuh, Mas ya. Salah Sebenarnya satunya bukan cuman gorong-gorong. pembangunan. Oke. Oke. Jadi terkenalnya itu ya pembangunan. Cuman di situ ada gorong-gorong. Oke. Apa, gitu. Kali ini kita bakal bahas gorong-gorong, Mas. Drainase. Iya, Munculnya kan akhir tahun, pas. Sekarang akhir tahun kita bahasnya Iya, soal iya. drainase. Banyak orang yang nggak sadar, Mas, kalau drainase itu penting. Ya, Kalau menurut panjenengan sendiri, Mas, kenapa ini harus jadi prioritas pembangunan sebenarnya? Drainase itu adalah fondasi kecil dari sistem ekonomi besar, Mas. Oke. Iya, tanpa saluran air yang lancar, jalan bisa rusak dan aktivitas ekonomi berhenti. Itu kadang-kadang belum sadar kan. Itu kan. Ketika banjir terjadi, pasar lumpuh itu, dan pedagang-pedagang kehilangan penghasilan. Kadang-kadang kehilangan penghasilan itu bukan karena dagangannya tidak laku. Aksesnya rusak. Aksesnya rusak. Bener sih. Bisa jadi di situ. Iya. Sehingga kalau hujan atau apa itu, Mas. Kan ini orang yang mau beli kan males. Iya juga sih, benar. Jadi itu sebenarnya prioritasnya di situ harusnya. Ya. Cuman banyak yang nggak sadar. Kalau kita bicara soal bangun drainase nih, Mas, Iya. bangun gorong-gorongnya, masalah yang paling sering muncul di Jawa Timur apa, Mas? Masalah yang paling sering muncul ya. Iya betul. Ya. Itu sering bukan pada niatnya ya, masalah sering bukan pada niatnya ya. Tapi pada tata kelola. Oh oke. Banyak proyek yang tidak punya desain. Desain berbasis data aliran air, kadang-kadang ya ditaruh gini, taruh di sini. Jadi sehingga kurang efektivitas gitu, Mas. Betul. Sehingga hasilnya tidak efektif. Selain itu, pembangunan sering tumpang tindih dengan proyek jalan atau perumahan. Itu sering sih itu. Ya. Itu sering sih. Akibatnya Iya. air tidak mempunyai arah jelas. Oke. Bukan orangnya, tapi airnya tidak mempunyai arah jelas kemana. Kadang-kadang yang menyebar. Akhirnya kayak gitu kemana-mana akhirnya ya. Itu. Padahal harusnya kan kalau kita bangun drainase itu harus clear di depan dulu loh Harus idealnya. clear, ya. Berarti ini PR besar yang perlu segera ada solusinya sih, Mas. Ya. Sisi lainnya tapi nih Mas Sobirin, drainase itu seringnya nih ya di awal bagus, Mas. Bagus banget. Iya, tapi iya. cepat rusak, Mas. Kok bisa gitu loh? Kok bisa, Mas? Ya. Itu sebenarnya penyebabnya karena pengawasan lemah. Sehingga pengawasan itu sebenarnya bukan dari pemerintah saja, lebih-lebih dari Komisi D, walaupun Komisi D itu mitranya diantaranya lah istilahnya itu pembangunan, di dalamnya itu drainase, ya kita harus bersinergi. Harus ya. Iya, dengan pemerintah setempat, lebih-lebih dengan masyarakat di lingkungan di sekitar disitulah. Itu, Mas. Masalah yang orang sering buang sampah sembarangan yang ngefek sih harusnya, Mas ya. Iya, kadang-kadang itu orang membuang sampah sembarangan. Itu bisa merusak drainase ternyata loh. Bisa merusak. Oke. Sehingga jalannya air itu ya tertutup. Oke, iya. Karena mereka tertutup akhirnya nabrak, beton ya amblas. Ya, sehingga itu jadi kalau kata orang Madura itu dikikis.
Oh iya iya Tapi iya. Iya. bukan kata orang Madura ya, kata orang Jawa yang Aha. dikikis. Nah, Akhirnya sehingga akhirnya eh, air itu jalannya itu ya tidak teratur. itu jadi problem akhirnya. Problem. Iya iya iya. Jadi sebenarnya ini perlu concern bareng-bareng nih, perhatian Ya, bareng-bareng. pemeliharaan itu ya harus, Mas. Iya iya. Jadi ada di situ teman-teman menyampaikan setiap rapat itu kita yang harus diperketat Aha, itu pemeliharaan. pemeliharaan. Kita membangun dan memperbaiki itu beda, Mas. Kalau membangun gampang-gampang, Gampang Mas, Gampang, betul. kan? Betul. kalau memperbaiki itu sulit. Nah, itu kan PR ya kan. Ya, itu PR sulit. ya iya sih. Jadi kalau bangun aja cepat jaga Cepet. biar nggak Nah, rusak, memperbaiki itu karena Memperbaiki itu lebih iya sih. ribet. Gali mana Mas? Iya. Itu salah satunya kan. Jadi satu dari ya anggaran, Mm-mm. nomor dua itu ya dari sisi waktu. Betul. Nah, jadi kita itu harus betul-betul menjaga, itu memelihara Menarik sih ini karena ternyata PR-nya bukan cuma pemerintah, kita Nah, juga ya kan. semua. Jangan sampai dikainin pemerintah dong, Iya. ini berat dong. Tapi tadi saya penasaran, Vanor penasaran Mas Sobirin Anda bilang kalau drainase ini juga ada kaitan langsung dengan ekonomi warga. Ada. Detailnya gimana Mas? Itu sangat terkait, Mas. Mhm. Kalau saluran air lancar, jalan dan pasar tidak tergenang air lah, Mhm. pedagang bisa jualan dengan enak, baik logistik tidak terganggu, terus dan transportasi tetap hidup. Artinya drainase mendukung roda ekonomi lokal tanpa disadari. Iya juga ternyata ya. Iya, Dan infrastruktur yang sederhana ini justru bisa memberi efek dominan paling nyata bagi masyarakat kecil. masuk akal sih kalau Betul. misalkan drainasenya bermasalah, banjir, jalan cepat rusak ya Mas. Ya? Cepat rusak. Jadi problem tambahan. Iya. Jadi ternyata tanpa kita sadari barang yang munculnya akhir tahun ini perannya vital banget Vital, ya. Mas. Ya. Mas, Makanya hmm? kadang-kadang kita itu kalau melihat di media, kebanyakan yang diekspos itu yang drainase diantaranya, Mas. Betul. Ya, Pasti itu disorot kalau udah banjir. karena kenapa? Mungkin di situ ada daya tarik bagi kita, khususnya masyarakat kecil, biar sama-sama menjaga, memelihara, begitu. Karena balik lagi yang tugasnya jaga bukan cuma pemerintah, Bukan pemerintah. masyarakat juga Masyarakat. punya andil tuh. Iya. Mas Sobirin Vander rasa sering turun ke lapangan lah, sering ngobrol sama konstituen lah ya. Alhamdulillah. Nah, Saya ini kan pastilah. Dapil Madura, Mas. Itu dia. Iya. Pasti sering banget kan Jadi ngobrol. kalau Dapil Madura itu saya setiap minggu atau 1 bulan 2 kali itu ya turun ke bawah. Kalau nggak dicari Mas. Oh, ya. Pasti kan. Karena saya itu berangkatnya itu memang dari orang kecil untuk orang kecil. Asik, oh itu Gitu. juara kalau cerita kayak Dari gitu. orang tani untuk orang tani. Nah ya kan, apalagi Sehingga yang saya itu keluh kesahnya di bawah itu ya sedikit banyak paham. Begitu, Mas. karena pernah mengalami Mas. Pernah mengalami. Tahu rasanya itu yang susah tuh di situ loh Mas. Ya, Itu loh yang susah karena tahu rasanya terus Karena memperjuangkan tahu kan rasanya. luar biasa sih. Keluhan tapi Mas soal dari masyarakat soal drainase biasanya apa tuh Mas? keluhannya itu ya biasanya soal genangan air. Karena dia tersumbat ya. Yang tidak kunjung hilang, meski sudah pada ada proyek. Nah, itu warga merasa suara mereka kurang didengar Aduh. dalam perencanaan. Iya 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 iya. Sehingga kita ini sebagai Komisi D ya, Aha. kita itu menampung aspirasi masyarakat. Nah, bukannya kalau sekarang itu bukannya tidak mendengar kan, mendengar. Sehingga kalau di internal kami itu ada rumah aspirasi. Itu Sehingga, ruangnya ya. Padahal mereka paling tahu arah air di lingkungannya bagi masyarakat. Betul sih. Karena itu saya selalu dorong agar pembangunan drainase berbasis partisipasi warga, mereka bukan penonton, Betul tapi Mas. mitra pembangunan juga. Itu loh yang benar Mas. Karena kan yang Iya. paling tahu soal wilayah ya orang situ sendiri. Ya orang setempat, Iya. masyarakat. Mungkin teman-teman OPD datang survei tapi kan hari-hari yang di sana Ya. masyarakat tuh Mas. Kalau teman-teman OPD, apalagi teman-teman komisi, itu kan jadwalnya kunjungan itu tiap bulan ya, Mas. Nah, betul. Tapi bukan
ke situ aja, istilahnya di mana-mana. Betul, betul. Sehingga pengontrolannya itu ya tetap pemerintah setempat. Komunikasinya, namanya itu sinergitas. Sinergitas. Tapi pembangunan drainase sendiri nih Mas, apa Ya. sudah jadi salah satu program prioritas di Pemprov Jatim? Ya, terutama di wilayah rawan banjir, Mas. Oke. Itu prioritas. Dan kawasan padat penduduk itu DPRD terus mendorong pemerintah daerah daerah memperkuat anggaran infrastruktur dasar seperti drainase karena pemerintah ekonomi dimulai dari lingkungan yang aman dan positif, sehingga drainase bukan proyek kecil, Mas, tapi fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Nah, ya kan penting kan ternyata, apalagi Penting. untuk daerah-daerah rawan banjir nih. Iya, Nggak perlu khawatir, sudah jadi prioritas kok. prioritas. Cuman sabar, kalau Iya. karena kan nggak bisa sulapan yang power. Jadi biasanya, Mas, kalau di daerah rawan-rawan banjir itu ada ada pemikiran mungkin dari teman-teman atau masyarakat, ada pola untuk membuat taman taman-taman kecil, taman-taman kecil lah yang dikasih tumbuhan sehingga nanti air itu bisa menyerap. Kan yang dipermasalahkan itu kadang-kadang kan genangannya. Betul. Genangannya. Betul. Kalau pada posisi waktu hujan, ya itu air tetap mengalir. Setelahnya itu hilang apa enggak? Itu yang jadi masalah. Iya. Kalau seumpamanya ini genangan tetap ada, kita ya memfasilitasi lah, istilahnya ada kata saya barusan taman mini, istilahnya itu. Cuman kendalanya kita itu di mana posisinya. Lah, itu nitiknya itu loh ya. Iya, Nitiknya itu loh. posisinya di situ. Betul. Jadi kita memberi solusi dan kita mencari titiknya biar solusinya jadi pas. pas gitu Iya. Mas Lo ya kan. Kalau seumpamanya di tengah kota sehingga kita mau menanam taman mini sehingga genangan itu menyerap, ya kan tidak elok ya, Mas. Itu dia kan. Jatuhnya wagu Mas kalau kata orang Iya, Jawa. Aneh dulu ya. aneh. Memang perkara hujan itu dua loh Mas. Kalau nggak kenangan ya genangan. Ya kan? Kamu jangan Tapi jangan kemana-mana. kenangan ya. Kenangan apa? Jangan kenangan yang ganggu Masalah dulu. Masalah jangan. Jangan kemana-mana ya Power juga. Tetap di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut ya Power, masih bahas soal drainase, gorong-gorong. Kaitannya sama Iya. hujan sama kenangan. Bukan kenangan Mas Bukan ya. kenangan. Kalau kita bicara gorong-gorong ini Mas, kalau di level kabupaten kota kan biasanya kan susah untuk connect ke sebelah tetangganya, kabupaten tetangganya. Nah ini kan Pemprov Jatim nih Mas. Iya. Banyak banjir itu terjadi karena itu tadi, drainasenya nggak connect Mas. Gimana? Ya, dan terhubung ya. Iya, gimana nih? Apa yang bisa Sebenarnya dilakukan? ini masalah klasik, Mas. Oke, Iya, air tidak mengenal batas administratif kan. itu dia masalahnya Karena kan. itu. Iya, Koordinasi lintas kabupaten jadi penting, Mas. oke. Ya, sehingga pemerintah Provinsi Jawa Timur harus hadir sebagai penghubung antar wilayah. Kita butuh peta air terpadu. Harus ada itu. Harus ada. Oke. Agar aliran dari hulu ke hilir itu selaras. Iya sih, kalau sudah ada Ya. petanya kan kelihatan ya. Kelihatan. Mereka kumpul di Jadi, mana gitu kan Mas. Tanpa itu banjir akan harus berulang karena drainase bekerja sendiri-sendiri. Iya sih, itu kalau terwujud keren Karena sih Mas. kalau masalah air ya tidak bisa diprediksi, Mas. Iya, dia Iya. gerak mau kemana ya? Iya. Terserah ya. Jadi kata orang Jawa itu sakar BDW. Tuh, Jadi kalau kata orang Madura, ya pancan tibi. asik. Lah, ya. Memang begitu ya? Iya. Iya. Jadi iya. kita harus dipadukan. Karena saya sebagai orang Madura, ya harus dimunculkan lah bahasa Harus. Maduranya ya. Betul, harus dipadukan. Saya Iya. dari bahasa Jawanya, Mas Abili dari bahasa Maduranya. Maduranya. Connect. Connect. Kalau sudah connect, kalau itu di drainase, Ya, beres sehingga, masalah banjir. Madura itu ya sama-sama sebagian negara Oke. Jawa Timur. Jawa Timur. Gitu. Jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Itu dia. Jadi harus dikolaborasi. Ya, itu. Gitu. Kuncinya kolaborasi. Tidak Iya. bisa jalan sendiri-sendiri kan. Drainase sendiri, Mas Obirin. Apa dia bisa jadi kayak mitigasi, preventif bencana jangka panjang gitu, Mas? Tentu
Oh ya? Drainase yang baik itu bukan hanya mengalirkan air, tapi juga mengatur keseimbangan. Mhm. Apa keseimbangannya itu? Ya tanah dan resapan. Ya kata saya barusan itu. Oh iya 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 iya. Ya, iya. Bener, ketika bener, curah bener. hujan, strain, ya kayak sekarang ini kan mulai mau hujan. Betul. Sehingga ya di daerah saya, ya, daerah utara ya. Aha, utara ya. Iya, daerah utara. Itu hujan kemarin itu, duh, ini saya komisi Kok banjir gitu? Kok ya? banjir? Iya iya iya. Karena iya. memang tempatnya, Mas, Hah? kumuh. Au. Jadi kata saya barusan itu, kalau kita mau menyusun taman mini untuk penyerapan air, lokasinya ada. Sudah jadi daerah Bangunan hunian ya. semua. Udah Iya. jadi bangunan semua, Jadi benar-benar. di sana itu memang basisnya orang Madura. Hmm. Gitu. Drainase yang terencana bisa menyelamatkan ribuan rumah sebenarnya. Betul Jadi sih. kita harus direncanakan lah ini. Ini investasi untuk mengurangi kerugian sosial dan ekonomi akibat bencana. Mhm. Jadi memang keberadaan drainasenya ini sendiri harus segera dimunculkan. Dimunculkan. Yang sesuai data tentu Iya. saja kan. Karena kalau nggak ada datanya ya rumit juga loh Mas. Mas. Selain buat bencana tapi Mas, Vaner itu kepikiran drainase yang diintegrasikan, digabungkan sama sistem pertanian. Kalau kita bicara Madura kan pertaniannya juga kuat toh Mas. Mungkin nggak sebenarnya Mas? Ya sebenarnya kalau masalah drainase pertanian yang lebih-lebih di Madura ya, Mm-mm. ini sebenarnya apa ya? Sebenarnya beda wilayah, beda kesuburan Au. gitu. Kalau di Madura ya, Iya, iya, ini iya, sekarang bicara Madura. Aha. Jadi di beberapa tempat di wilayah, kalau di Madura masalah pertanian itu yang insya Allah berkembang Mhm. tetap itu daerah selatan, Mas. Selatan Madura ya. Ya, selatan Madura. Di daerah Pantura ada sebagian, cuman di sana itu kadang-kadang ya cuman taninya kalau orang rumah itu jagung, kacang, Yang tahan ya. iya yang Iya iya tahan. iya iya iya. Tapi sekarang ini kalau yang orang tani jagung itu mulai surut, Mas. Karena untuk daya tarik bertani dan penerusnya Mhm. ini kurang. Itu lain soal. Kalau di Iya, iya, daerah iya. saya, kalau di daerah selatan, anggap daerah pesisir lah. Iya. Kalau di selatan ini pesisir. Daerah pesisir ini, daerah selatan ini taninya ya tetap padi, Au. terus tembakau, itu. Jadi kalau musim kemarau apa, musim hujan apa. Siasatnya di situ ya, caranya di situ. Pasti di situ kalau daerah selatan. Kalau daerah Pantura Itu. ya cuman jagung. Dan sebenarnya kalau di daerah saya ya, ini air, Mas. Kendalanya. Kendalanya memang air. Kesulitan air. Jadi untuk untuk mencari sumber air yang besar Mhm. di kampung saya itu sulit. Sulit. Jadi kalau dulu itu saya waktu kecil, kalau mau mandi itu ya ke sungai, Dan jauh. jauh Waduh. sekali. Sehingga kalau musim kemarau itu, kalau dulu itu kan tidak ada istilahnya ngebor kan, tidak ada Oh iya kalau iya. dulu. Aha. Jadi kalau musim kemarau ya saya itu mandi di sumur kecil, apa ya namanya, soro kalau kata namanya orang Madura itu soro. Itu di sungai dibuatkan lubang sehingga itu ada airnya Oh. yang bersih. Aha. Lah mandinya di situ, Mas, kalau dulu. Itu Ya kalau kalau musim kemarau berkepanjangan ya belilah. drainase juga nggak mempan kalau kayak gitu. Gampang lah. Butuh solusi yang ekstrim juga. Solusi yang ekstrim. Mm-mm. Nah, sehingga mungkin dengan adanya saya lah mungkin lah bisa membantu sedikit demi sedikit. Wajib lah Mas. Oh iya. Apalagi dulu masa kecil kan ngerti soronya gimana, Iya. susahnya gimana, tahu paham waktunya nih Mas. Paling tidak itu ya aspirasinya masyarakat, Mm-mm. tetangga itu. Jadi kalau orang Madura beli tetangga Itu dia kan harus diperjuangkan Mas. diperjuangkan. Karena gimana kan panjenengan juga paham. Wah, ambian ya Paham, susahnya kayak gimana kan. Nah, Vaner balik ke soal banjir, Iya. Mas Sobirin. Wilayah industri di Jawa Timur banyak. Yang banjir juga banyak.
Nah, apakah ini itu berarti drainase industrinya belum oke, Mas? Sebenarnya belum semua, Mas. Belum semua ya? Beberapa kawasan industri besar sudah punya sistem sendiri, Oke. tapi daerah sekitarnya masih tertinggal. Akibatnya apa? Air dan kawasan industri sering meluap ke permukiman warga. Iya. Sehingga pemerintah perlu mengatur keseimbangan drainase antar zona. Jadi zonanya ini itu. Industri maju harus ikut tanggung jawab menjaga keseimbangan Ini loh. lingkungan sekitarnya. Poinnya bagus sih, Mas. Karena kalau kita bilang industri itu daerah industrinya aman, nggak banjir. Tidak banjir. Pinggirnya, Tapi Mas. ya, Astaga, pinggir itu kan. Itu. Kampung-kampung sebelahnya kebanjiran. Itu Makanya- cerita yang lazim sekarang, Mas. Ya, makanya Sayangnya ya. harus kita sama-sama menjaga. Gitu. Dan itu berarti ya kawasan industrinya juga harus ada sumbangsih ya. Harus ikut Ya, peduli lah ya. Ada lah. Jangan Harus. ditinggal, Seharusnya harus, itu. karena kan kasihan tetangganya kan. Ya, kan. Kalau kita bilang kan pasti pemukimannya ada lebih dulu daripada Ya, industrinya. Itu loh industrinya, poinnya ya. kan. Belum lagi masalah soal perubahan iklim. Nah ini kalau Mas Sobirin melihat perubahan iklim ini kaitannya dengan drainase kayak gimana? Atau kewalahan sudah nih drainase yang ada? Perubahan iklim itu membuat intensitas hujan tidak menentu, Mas. Mhm. Jadi ya kayak kemarin saya itu mengira, saya kan dari Madura ya. Mhm. Madura itu saya lihat di HP itu 35 panasnya. Ih, sama. Sama ya? Sama. Rasanya kayak 50 tapi Mas. Nyampe di jalan pertengahan, ini hujan lebat, Mas. Wih. Di daerah Tanah Merah itu. Nah, jadi apa namanya? Hujan itu ya dibilang nggak nentu ya seperti itu, Mas. Sehingga drainase yang dulu cukup sekarang bisa kewalahan. Karena tiba-tiba hujannya terubus Karena gitu ya. tiba-tiba hujannya Oke. kayak tadi malam. Betul. Kayak kemarin itu kalau hitungannya orang Madura ya belum waktunya hujan, Harusnya. masih kemarau. Heeh. Ya karena yang menciptakan sudah menurunkan hujan. Betul. Ya mau gimana lagi? Sudah takdir. Iya, Terus sudah gitu kan. takdir. Akhirnya drainasenya kewalahan. Kewalahan. Sehingga kita butuh inovasi seperti sistem penampungan air hujan yang terintegrasi dengan drainase, Mas. Itu sih yang penting ya. Jadi ternyata bukan drainase yang berdiri sendiri, tapi juga terintegrasi dengan Terintegrasi. penampungan airnya. Karena Penampungan kita nggak bisa airnya. nebak loh sekarang. Iya. Cuacanya kayak gimana gitu. Tahun ini aja, kalau tahun ini kan yang kemarin tiba-tiba hujan deras. Tapi kalau yang tahun kemarin baru hujan itu Baru hujan ya. lama banget. Iya. Beda sama sekarang. Nah ini kan butuh berarti kan, butuh solusi yang baru, solusi yang fresh ya kan. Ya, sekarang aja Mas ya, saya berangkat itu kan mendung mulai tadi. Betul. Mendung, ada petir, ya. Pasti hujan. Kalau tabulasi ukuran orang Madura yaitu mendung, petir berarti hujan. Nah, Bukannya gerimis, langsung mendung, petir, hujan. pasti. Terus ditunggu sama saya, loh kok nggak hujan-hujan? Kan itu. Iya. Udah berubah. Kepalanya kan di situ. Udah berubah berarti kan kondisinya. Iya. Kondisinya semakin nggak Iya. jelas. Berarti perlu untuk bareng-bareng waspada ya, Pak. Barang-barang waspada. Masih banyak pertanyaan Fanhar. Jadi, Kamu jangan kemana-mana. Tetap di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut ya, Power. Masih di podcast Suara Rakyat sama Fanhar. Ada Mas Sobirin juga. Generasi muda yang jadi anggota dewan. Keren banget. Mas, kalau kita masih bicara soal drainase nih, Mas. Tadi kan ada kaitannya sama ekonomi. Tapi bisa nggak dia mewujudkan keadilan ekonomi gitu? Bisa nggak, Mas? Ya sebenarnya drainase membuka akses yang dulunya tertutup, Mas. Oh, Dulu kan tertutup Aha. jalan, jadi tidak tergenang, pasar tetap terbuka gitu. Dan warga bisa beraktivitas seperti biasa tanpa hambatan. Mhm. Jadi ekonomi kecil di daerah, di pedesaan pun di desa ikut bergerak. Ketika semua Oke. wilayah punya infrastruktur dasar yang sama, disitulah keadilan ekonomi terwujud karena air yang mengalir Aha. lancar.
Oh iya sih, Gitu. banyak-banyak daerah sekarang itu yang dulu banjir, sekarang enggak, jadi rame. Jadi rame. Iya, toko-toko banyak. Ternyata dampaknya bisa panjang perkara drainase ya. Iya, Tenaga kerja lokal tapi Mas, bisa nggak diberdayakan lewat pembangunan drainase? Jangan-jangan kontraktornya datang gitu kan, bawa pegawai dari luar. Lah, berdoa ya kalau kayak itu gini Mas. ya sangat bisa lah. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Kalau dirancang dengan pendekatan padat karya lah, Oke. istilahnya drainase bisa melibatkan warga sekitar sebagai pekerja. Ini menciptakan lapangan kerja sekaligus rasa memiliki. Itu. Pasti Ini bisa sih, yang ya. jadi titiknya rasa memiliki. Rasa memiliki. Karena Jadi selain manfaat jangka panjang, proyek drainase juga memberi efek ekonomi langsung. Ini contoh kecil pembangunan yang berkeadilan. nggak boleh berarti kontraktor bawa Iya. SDM dari luar, jangan Ya, dong. bukan nggak boleh, ya kan tergantung yang mengelola. Betul juga sih. Iya. Tapi kalau bisa, Kalau bisa, libatkan masyarakat lokal. masyarakat Karena kan lokal. bagaimanapun juga ekonomi yang berkeadilan. Kadang-kadang kalau masyarakat lokal itu tidak diikut sertakan, ya ya terserah. Ini Itu kan dia. ada yang ngurus. Iya. Takutnya begitu. Malah nggak ikut ngawangi, nggak ikut Ya, jaga. takutnya di situ. Iya, iya, Tapi iya, iya. enggak lah, masyarakat kita baik-baik semua. Baik-baik semua. Jawa Timur tuh nggak ada masalah kok Mas, aman. Aman. Kalau ada masalah di luar Jawa Timur, kan gitu kan. Iya. Untuk UMKM sendiri Mas, dampak drainase yang paling kerasa apa sih sebenarnya Mas? Ya dampaknya ini sebenarnya ya besar Mas. UMKM sangat tergantung pada akses jalan. Hmm, Jadi kalau jalannya dan lingkungannya yang aman dari genangan air ini juga sama-sama enak. oke. UMKM kecil ini kan enak kan. Dengan drainase yang baik, mereka beroperasi tanpa gangguan cuaca atau produksi lancar gitu. Pelanggan datang enak, ekonomi berputar gitu. Jadi kalau daerah lingkungan itu bergenangnya air ndak surut, apalagi masyarakat saya saja kadang-kadang kan males Mas Betul sih. itu. Jadi memang perkara drainase ini yang pertama kali kena adalah ekonomi mikro, masyarakat kecil. Ekonomi mikro masyarakat kecil. Penting loh ini berarti. Jangan Itu. diabaikan loh ini berarti. Oh, diprioritaskan Harus malah, Betul. karena kan dampaknya yang pertama adalah ke ekonomi mikro. ke ekonomi Rakyat mikro, kecil. rakyat kecil. Berarti Mas Sobirin, ini kan drainase harus dipastikan ya jangan dibangun di daerah elit aja, Oh, daerah iya. kaya aja, jangan toh Mas. Ya pasti. Jadi DPRD itu harus tegas Mas dalam pengawasan dan Aha. pemerataan anggaran. Ini kembali ke anggaran ya. Iya, kembali ke anggaran, karena kan Pembangunan drainase harus berdasarkan kebutuhan, bukan lokasi politik. iya iya iya. Iya. Jadi biar selaras. Kalau seumpamanya kita itu dianukan ke politik, ya kan tidak enak juga. Nggak semua harus diseret ke Iya. sana. Iya iya. Daerah tertinggal justru harus diprioritaskan, Mas. Betul. Karena pemerintah, karena pemerataan ekonomi tidak akan terjadi kalau infrastruktur itu dasarnya timpang. Bawahnya pondasinya ya. Ya, Oke, air oke, yang oke. mengalir ke semua arah adalah simbol keadilan pembangunan. Nah, ya kan jadi memang nggak boleh kayak Nggak gitu. boleh. Kalau cuma di daerah elit aja, Nah, gitu kan. Iya, Apalagi tadi kita sudah sepakat kalau yang terdampak paling awal itu adalah ekonomi mikro, rakyat ekonomi kecil. mikro, ya. Berarti clear, harus ada di mana-mana nih perkara Harus ada di drainase. mana-mana. Dan Jawa Timur, Vanda lihat masih aman kok, Mas. Aman, Aman kok. alhamdulillah. Nggak yang Ya. prioritasnya cuma daerah elit aja. enggak kok. Aman. Yang lagi tren sekarang nih, Mas Sobirin, green economy, ekonomi hijau. Potensi drainase bisa support barang yang lagi tren green economy. Itu seberapa Iya. besar, Mas? Ya, kalau drainase dirancang dengan sistem resapan alami Aha. dan daur ulang air hujan, itu kita bisa menghemat sumber daya. Sumber daya Oh. ini selaras dengan prinsip ekonomi hijau yang berkelanjutan ya. Saya tadi lah Mhm. itu. Jadi drainase bukan beton dan pipa, tapi bisa jadi bagian dari solusi lingkungan. Infrastruktur hijau ini masa depan
kota cerdas. Masuk sih. Jadi Gitu. ternyata memang dari barang yang kita anggap alah mek gorong-gorong, alah dia cuma gorong-gorong aja, Iya. cuma drainase aja. Ternyata dampaknya itu kemana-mana mas ya. Kemana-mana. Sampai ke ekonomi hijau yang baru tren akhir-akhir ini aja. Itu Ya. ada loh bahkan. Ada. Berarti luar biasa banget nih. Anak muda harusnya idealnya terlibat dong mas untuk perkara drainase ini. Sebenarnya harus terlibat lah. Gimana caranya mas? Nah, itu bisa berperan lewat ide dan teknologi anak muda lah istilahnya itu. Misalnya membuat aplikasi pemantau banjir atau sistem pelaporan drainase tersebut. Selain itu, kampanye kreatif. Anak muda banget Kampanye itu. kreatif itu Ya. ya di mana? Di media sosial. Oke. Juga penting itu untuk ubah cara pandang publik. Drainase bisa jadi isu keren. Ya tergantung desainnya. Betul. Itu anak-anak muda sekarang kan pintar-pintar semua. Betul mas. Itu. Harusnya Itu dikemas dengan cara cerdas. Kita butuh sebenarnya, butuh semangat pemuda untuk membangun kota yang lebih tangguh. nggak boleh apa mereka berarti ya. Nggak boleh. Biasanya malah mereka mantau tok mas. Akhir tahun pembangunan korong-korong macet ini. Jangan berhenti di situ. Jangan Jadi, berhenti di situ. Harus ada inovasi. Betul. Karena kalau mereka tidak terlibat ya gimana? Kedepannya juga mereka loh yang jadi Itu Mas sebenarnya Sobirin juga sebagian nih. dari membantu kita juga. Lah, Gitu. Mas Sobirin sendiri nggak mampu ya Mawar. Iya. Iya dong ngawasin Beberapa piye. wilayah lah. Lah, Dapil Madura itu luas loh, 4 kabupaten loh, 1 pulau bahkan kan. Kabupaten. Nah. Iya. So far tapi Mas Sobirin, peran akademisi sama kampus untuk pengelolaan drainase, supportnya sudah oke atau belum? Ini kampus bisa membantu juga, Mas. Oh, Dari ya. sisi riset dan desain, banyak inovasi sederhana dari mahasiswa teknik atau lingkungan yang bisa diterapkan langsung di lapangan. Ya, sehingga DPRD provinsi mendorong kerjasama antar perguruan tinggi dan pemerintah daerah karena pembangunannya butuh pengetahuan, bukan sekedar betonisasi. Itu dia. Drainase yang baik lahir dari sinergi ilmu dan kebijakan. Wah keren kalau itu terwujud Mas ya, bangun Iya. drainase pakai data, Pakai data connect semua yang tadi Iya. Mas Sobirin anggap ideal bisa terwujud. bisa terwujud. Cuman harus semuanya berjalan nih. Jalan ya. Nggak bisa cuman satu aja Melayu nih banter, nggak bisa. nggak bisa. Yang lain ketinggalan nanti. Semuanya harus Jadi, berjalan seiring gitu ya. Kita kebersamaan Harus bareng-bareng. harus bareng-bareng. Idealnya tapi Mas, untuk mengukur keberhasilan drainase, pembangunan drainase itu kita lihatnya dari sisi mana? Panjangnya kah atau mananya? Sebenarnya bukan dari panjang saluran yang dibangun, Mas, Mhm. tapi dari beberapa banyak banjir yang berhasil dicegah. Oh, Ya. oke. Keberhasilan juga diukur dari seberapa lancar aktivitas ekonomi warga setelah proyek selesai. Mhm. Kalau jalan tetap kering saat hujan deras, itu indikator paling nyata. Cakep kalau kayak gitu ya. Ya, drainase sukses kalau masyarakat merasakan manfaatnya setiap hari. Nah, ya kan. Jadi kalau daerahnya kering ya masyarakat juga enak. Enjoy Bisa banget. memanfaatkan. Betul. Jadi memang prinsipnya bukan panjang-panjangan drainase, bukan. Ya. Tapi habis hujan deras tidak ada kenangan. Tidak ada Kenangan. kenangan air. Kenangan Mas, bukan Ya. kenangan Mas. Kenangan Kalau air. habis hujan kenangan banyak, ya kan. Kayak inget cerita dulu. Iya. Terakhir Mas Sobirin. Iya. Harapan Mas Sobirin sendiri untuk masa depan pembangunan drainase di Jawa Timur itu seperti apa? Monggo Mas. Jangan anggap drainase ini urusan kecil ya, Pak. Mhm. Justru dari infrastruktur dasar seperti ini, stabilitas ekonomi terbentuk. Sehingga pemerintah harus menyiapkan anggaran rutin untuk untuk pemeliharaan, bukan hanya pembangunan baru. Oke. Sehingga drainase adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan. Nah, itu gitu kan. Bukan cuman untuk pembangunan yang baru, bukan cuma untuk pembangunan yang baru. yang lama-lama juga harus di maintenance. Iya. Karena balik lagi kayak kata Mas Sobirin tadi, bangun baru itu gampang. Gampang. Memperbaiki itu lebih susah, Lebih menjaga susah. supaya tetap bagus itu juga angel. Angin. Matur nuwun, terima kasih Mas Sobirin. Ini insight-nya luar biasa Sama-sama. banget. Kamu wajib share kemana-mana yang Power. Kenapa? Karena perkara drainase ini yang kita anggap remeh,
yang kita anggap munculnya cuma akhir tahun aja, ternyata perannya vital. Vital. Di situ ya. ada kesejahteraan masyarakat kecil. Di situ ada UMKM yang terbantu. UMKM. Ekonomi, nggak nyangka aku mas. Iya. Founder nggak nyangka ada kaitan drainase sama ekonomi loh. Oh itu Memang sudah berkaitan lah. Aku pikirnya nggak sampai sana. Iya. Terima kasih banyak Mas Sobirin, Iya, insight-nya luar sama-sama, biasa. Mas. Wajib buat kamu like sama subscribe biar kamu tahu ada episode selanjutnya di podcast Suara Rakyat. Banyak insight menarik. Founder pamit ya Mawar, Mas Sobirin pamit. Terima Iya, kasih sekali lagi terima Mas kasih banyak, Sobirin. sama-sama. Have a good day ya Mawar. Bye bye.